Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini program barunya Ganjarian TV dengan tema Tanya Tokoh gitu. Dan saat ini saya kedatangan seorang tokoh nasionalis. Untuk kalangan nasionalis, beliau ini sudah tidak asing lagi gitu. Nah, dia Kang Sobari. Selamat datang Kang Sobari di Ganjarian TV. Salaman dulu. Terima kasih, terima kasih. Kang Sobari ini sering sekali ngisi channel-channel. Nah, banyak sekali pokoknya, nggak bisa kita. Oke, Kang Sobari, saya mau nanya nih ya, kita di acara Tanya Tokoh ini di Ganjarian TV nih Kang Sobari ya. Jadi menurut Kang Sobari ini kan ada bakal calon presiden ini 3 orang yang sudah menguat ini kan. Nah, menurut Kang Sobari sebagai tokoh seperti apa sih sosok Pak Ganjar, Pak Prabowo sama Pak Anies gitu? Kita mulai ya. Silakan. Dari awal. Dari awal. Potret orang yang sudah dicapreskan. Paling awal. Sebelum bumi ini ada pencapresan orang melalui Nasdem muncul. Dan itu cukup menggemparkan, itu cukup memberi perhatian publik, tapi perhatian itu tidak produktif. Respon publik terhadap pencalonan itu sama sekali tidak produktif, bukan memberikan sesuatu support. Wah, Anda telah mencalonkan seorang tokoh yang memang kami rindukan. Nggak ada yang seperti itu. Atau Anda telah mencalonkan seorang tokoh yang memang layak dicalonkan. Tidak pula ada orang yang bicara seperti itu. Pembicaraannya hanya menyebut, wah Anda barangkali orang yang paling taktis, Anda memulai paling awal dan menggemparkan pihak. Tapi apakah yang gempar? Yang gempar itu bunyi-bunyi angin di luar yang tidak punya pengaruh pada jiwa kita. Bunyi angin itu apa? Wah, pergi dengan pesawat pribadi ini dan itu, ini dan itu. Saya tidak tahu target yang mau dicapai dengan itu apa. Tapi saya tahu bahwa apapun langkah yang ditempuh itu tidak akan punya efek. Misalnya punya efek itu si tokoh yang dipanggul kesana kemari itu elektabilitasnya naik. Oh tidak, itu tidak naik. Elektabilitas partai tergerus. Kan itu sebuah kerugian yang mengerikan. Kerugian yang mengerikan bagi itu partai sendiri. Nah, itu potretnya macam gitu aja. Saya tidak usah memberikan sesuatu Detail. Bukan, tidak hanya sekedar detail. Saya tidak masuk terlampau detail dan tidak memberi moral judgment apapun. Bagi saya itu objektivitas. Barangkali objektivitas yang saya tampilkan sesuai dengan apa yang saya ingin. Jadi barangkali itu objektif tapi mungkin juga tidak objektif. Ya begitulah. Yang kedua, Bung Bowo. Prabowo tampil sebagai calon presiden yang mengadopsi, yang menempatkan dirinya berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi dan ingin menyampaikan pada publik dia lebih Jokowi dari Jokowi. Tapi siapa yang mau membuang waktu untuk percaya kepada mitologi semacam itu? Saya lebih Jokowi dari Jokowi. Siapa yang percaya? Dan siapa pula yang percaya pada orang yang sama yang mengatakan saya ini TNI, lebih dari TNI? Mana ada orang yang punya waktu untuk omong kosong ya? Meskipun kita nganggur, barangkali kita lebih baik ngopi. Untuk tidak ngomongi bahwa dia lebih dari TNI, tidak perlulah membahas dia lebih dari Jokowi.
Tapi itu semua adalah kamuflase, itu cara-cara berpolitik yang sebenarnya tidak terlalu sehat. Karena memang dia tidak punya suatu apa yang namanya sikap politik dan model komunikasi politik yang sehat. Tidak punya. Kalau dia punya, maka dia akan bicara dengan tentang dirinya sendiri. Saya ini. Meskipun saya sudah berkali-kali kalah, tapi saya tidak malu-malu menyalonkan diri lagi. Tidak punya malu. Tidak perlu ada malu. Ya mestinya gitu kan? Iya. Tapi bagaimana Bung? Seseorang yang sesumbarnya seperti mau membelah langit, tapi tiba-tiba ibarat ini bahasa kita ini, peribahasa kita, kebanyakan geledek tanpa hujan. Itu omongannya itu dalam bahasa Jawa itu kakean gluduk kurang udan. Banyak geledek menyambar-nyambar, tapi hujan itu cuman seperti kencing tikus sir dikit. Nah itu Bung, kalau orang disindir dengan omongan macam gitu, wah itu malu sekali. Sebenarnya malu sekali. Karena itu kebanyakan omong tanpa makna, inilah tong kosong yang sekosong-kosongnya kosong. Kalau orang Jawa kan ada ini ngomong kosong tapi isi. Ini enggak, ini ngomong kosong dan ya kosong. Benar kosong. Ini tokoh ini benar-benar kosong. Dan kemudian bagaimana mengapitalisasi Pak Jokowi, mengapitalisasi keluarga Pak Jokowi dan sejenisnya tanpa malu-malu lagi. Ini moral judgment dari saya yang mengatakan tidak malu-malu. Ya itu saya menyampurkan ini adalah fakta dan inilah penilaian saya. Dia sampai pada tataran macam itu dan sekarang ini dia merasa telah berhasil mengumpulkan kekuatan-kekuatan partai politik yang lain dalam satu koalisi. Tapi sebelumnya ketika dunia ini belum ada apa-apa itu Caimin itu sudah datang membawa barisannya dan menyerahkan diri. Sudilah kiranya nanti Tuanku Baginda junjungan lana alam apa berkenan mengangkat saya sebagai wakil. Itu waktu itu seolah-olah kayak itu kan tidak perlu dikatakan itu bahwa saya datang itu untuk menjadi wakil. Tidak perlu dikatakan kalau orang politik. Hanya orang bodoh-bodoh yang perlu mengatakan itu. Dan dia tidak mengatakan juga diakomodasi. Ini artinya sesuatu yang sudah oke. Ini Bung. Dalam prinsipnya orang Barat, kalau komunikasi itu terdiri dari I am okay and you are okay. Wah itu artinya dunia itu udah aman itu. Tapi tidak, dia kumpulkan yang lain-lain dan Caimin ya melesat lah, mencolot entah mana ya kan. Nah dia kumpulkan orang banyak ini. Sesuatu suasana politik macam tahun 14 yang lalu. Gede. Tapi apakah orang-orang itu juga memiliki sesuatu spirit yang sama? Karena kiblat koalisi ini kan berganti-ganti menjadi koalisi apalah koalisi apa. Nama menjadi sesuatu yang penting. Padahal nama itu apalah gunanya? Karena nama hanyalah simbol. Well, iya, hanya simbol. Artinya simbol itu bisa sangat positif, bisa pula sangat negatif. Jadi bagi saya yang penting bukan soal nama, tetapi soal jiwa kita, isi spirit kita, perjuangan kita dalam partai ini mau begini dan begitu, semangat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia. Dan apakah orang-orang ini juga berteriak tentang hal yang sama? Kami begini demi begini, nggak ada. Malah ketua Gerindra ya, Prabowo-nya itu malah minta izin. Yo, minta izin rakyat untuk berkuasa. Apa itu? Memang kita tidak boleh berprasangka. Ada penjelasannya di situ. Saya berprasangka saya berkuasa untuk memimpin bangsa ini.
ya memimpin kemana ya. Semua orang kan bisa mengatakan itu. Tapi ketika kata yang reflektif keluar pertama dan menjadi garis bawahnya minta izin rakyat untuk berkuasa, ya gagasan Prabowo hidup tanpa kekuasaan itu gak ada makna. Dia mengeluh-mengeluh akhir-akhir ini, 20 tahun ini saya tidak berkuasa dan aset-aset saya menurun, saya tidak punya kesempatan uang dibuang dan lain-lain. Jadi bagi dia hidup ini hanya kekuasaan. Tidak ada Bung sesuatu counter idea. Counter. Saya tidak berkuasa, tapi saya berkuasa. Nah, berkuasa itu ada dua Bung. Berkuasa formil, di tangannya ada kekuasaan resmi. Ada pihak lain, saya tidak punya kekuasaan resmi. Saya tidak berkuasa secara formil, tapi saya berkuasa. Saya merdeka untuk memilih jalan saya sendiri. Saya merdeka mengembangkan demokrasi dalam bisnis saya. Kalau dia punya pikiran-pikiran seperti itu, saya kira dia udah capek sebenarnya, udah terlalu tua untuk menjadi calon. Jadi karena dia itu hanya tahu satu kekuasaan. Kekuasaan itu menjadi penguasa negeri, punya jabatan, ada di tangan itu ada betul-betul aturan-aturan yang dimainkan. Kagak Bung. Pebisnis yang sehat tidak punya kekuasaan formil seperti presiden, tapi pebisnis itu bisa memainkan kekuasaannya tanpa berkuasa. Nah, itu keindahan dalam cara hidup di dunia bisnis. Syukur kalau di dalamnya itu ada suatu gagasan demi demokrasi dan demi bangsa Indonesia. Dunia bisnis kita harus kuat menghadapi kekuatan bisnis dari dunia luar yang kesini untuk menipu, untuk memeras, untuk menjajah kembali. Saya akan menjadi dunia bisnis lokal melawan mereka. Itu pun kekuasaan Bung. Tapi berhubung ya dia itu taunya kekuasaan itu ya memegang cambuk dan orang bisa dicambuk, megang pistol, ya barangkali orang akan dipistol. Tapi kan ini zaman udah maju Bung. Tidak ada orang yang mau dipistol ya. Dulu ada tantangan sama orang, sama-sama udah menghadapkan pistolnya. Dulu aja kalah wibawa Bung. Jadi bahwa adalah gambaran dari mentalitas yang kalah sebenarnya. Apa nama mentalitas yang kalah itu bisa dilabelkan pada beliau? Dari pengalaman hidup, pengalaman demi pengalaman. Di zaman ketika Orde Baru itu mertuanya sangat berkuasa. Toh dia bagian dari mentalitas yang kalah karena salah. Menculik dan melakukan tindakan kekerasan di atas kekerasan. Dibuang dari militer, kan kalah itu, tapi merasa dirinya TNI dari TNI. Itu kan janganlah membuat iklan yang tidak pada tempatnya. Begitu sampai pada hari ini tampilan Prabowo bukanlah tampilan orang yang cukup meyakinkan untuk menjadi pemimpin bangsa. Orang yang dari dulu memilih mungkin ada yang rontok, tapi karena oportunisme politik, ada orang yang dulu di seberang jauh, sekarang mendekat, menjilat-jilat dan menganggap dia pemimpin strategis dan sejenisnya. Silakan saja, sestrategis apa? Kalau begini Bung, yang memalukan itu Bung, niatnya calon presiden tapi mau jadi menteri Bung. Meskipun itu menteri strategis, ya kan
semua strategis bagi bangsa. Bahkan sebuah departemen yang kecil, dananya kecilnya kecil, tapi kalau dia bisa memainkan peran di dalamnya, itu menjadi departemen yang berpengaruh, menjadi departemen berkuasa, dan dia telah mengangkat barang yang tidak penting itu menjadi lebih penting dari departemen lain. Itu kekuasaan, Bung, bukan hanya apa yang diomongkan, tapi begitulah Prabowo. Lalu sekarang ini Ganjar kan? Cuma Ganjar toh, nggak ada lain lagi. Ya cuma Ganjar lah. Ya Ganjar ya di atas segalanya itu. Ganjar di atas kedua-duanya. Beliau apa? Beliau apa? Ya. Singkatannya tentang Pak Ganjar ini paling singkat. Paling singkat. Karena juga udah kebanyakan ngomong Pak Ganjar itu di atas kedua-duanya itu memiliki suatu national commitment, memiliki sesuatu yang namanya komitmen kebangsaan yang tidak diragukan dan bisa menunjukkan kepemimpinan. Beliau petugas partai. Iya, apa tugasnya partai? Partai memberi mandat apa? Memberi tugas apa? Makmurkan bangsa kita. Makmurkan bangsa kita. Laksanakan itu mandat yang ditulis dalam konstitusi. Wujudkan itu semua gagasan menjadi realitas. Jangan biarkan gagasan tetap jadi gagasan, tapi wujudkan gagasan menjadi realitas. Dan Ganjar orang seperti itu. Kira-kira gitu, Bu. Oke, itu sosok tiga baca pres menurut Kang Sobari. Cukup sampai di sini perjumpaan kita di acara Tanya Tokoh, dan sampai ketemu di acara selanjutnya.